Ini di 376 ini menuju ke 377 itu bisa sampai 1 jam, asal suhu di dalam sudah normal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi ya sama saya. Kali ini saya akan menjelaskan sesuai dengan judul ya, mesin kertas tanpa termostat. Nah, meski tanpa termostat, di sini kita juga ini ya menggunakan ini dimmer namanya ya. Untuk sahabat yang belum paham cara merangkainya, bisa dicek di bagian deskripsi ya. Di sana saya kasih linknya di video sebelumnya. Ini fungsinya sahabat untuk dimmer ini. Itu untuk mengatur apa ya, arus listrik ya, arus watt listrik ya. Jadi dia bisa berkurang, bisa bertambah. Di sini juga fungsinya bukan hanya untuk bolam ya. Jadi untuk misal dinamo bisa. Yang penting arusnya 220 volt ya. Ini 220 volt ini. Dan ini harganya sekitar 15 sampai 25.000. Banyak ya dijual di alat-alat elektronik. Jadi misal sahabat susah untuk mencari termostat, bisa gunakan ini ya. Bisa gunakan ini. Dan ini modelnya beda-beda ya. Yang penting sahabat cari dimmer yang 220 volt ya. Bukan yang AC ya. Yang 110 bukan ya. Ini yang maksud saya bukan yang DC, tapi yang AC ya. Cara kontrolnya begini ya sahabat ya. Di sini kan bohlam. Nah, di sini kalau kita putar bagian ininya, nah, dia bohlam akan redup ya. Nah, tapi kalau kita kasih tinggi, jadi kita bisa atur ya. Panasnya di sini bisa kita atur. Nah, di sini kita cuma menggunakan ini ya, dua ini, dimmer sama ini termometer. Kang, saya juga nggak paham ya di mana belinya termometer di sini ya sahabat ya. Termometer ini banyak dijual di apotek-apotek ya, apotek-apotek terdekat banyak ya. Harganya kisaran 20 ribuan lah, kalau nggak salah itu 20 ribuan. Dan jangan lupa ya, untuk beli termometer ini cari yang termometer ruang, bukan termometer badan ya. Termometer badan kalau naik bisa dia, tapi kalau nurunin ini suhu yang terbacanya kita harus goyang-goyang gitu ya. Jadi itu bedanya ya. Jadi cari yang termometer ruang, bukan termometer badan. Jadi nanti kita mengontrol suhunya di bagian sini. Kita lihat suhu berapa, sudah suhu terbaca di sini. Kita bisa atur ya sahabat ya. Misal masih di 40, diamkan saja dulu ya sampai volt di mana dia mentoknya. Misal kita mau di 35, misal 35 Celcius misal, tapi dia masih di 30, kita diamkan dulu sampai mentoknya di mana, sampai tidak berubahnya di mana. Kalau dia masih naik sampai di 31, 32, bagian bohlam ini bisa sahabat redupkan sedikit ya, dan gitu seterusnya. Tapi itu cuma untuk pertama saja ya sahabat ya, tidak untuk yang selanjutnya. Kalau selanjutnya nanti paling kontrol saat pembalikan ya. Dan ini saya gunakan pada saat saya pertama kali menetaskan telur, karena pada saat itu termostat kapsul masih kisaran harga 400.000 ya. Karena juga saya masih budget masih kurang ya, jadi saya gunakan ini ya. Dulu saya belum mengenal ya yang termostat digital itu. Dulu termometer pakai termostat kapsul 400.000 rasanya satu setnya itu. Untuk bagian box sahabat bisa gunakan kardus, bisa, yang penting bisa menahan panas ya dari udara luar. Nah, itu sebenarnya masalah box itu apa saja nggak masalah ya, yang penting bagian antara
ini telur dan air, juga telur dan lampu itu tepat ya. Dan untuk dimmer ini juga bagus ya fungsinya, untuk misal sahabat mau di sini ya, misal kebetulan lampunya terlalu dekat dengan telur, atau semisal sahabat beli mesin tetas cuma adanya seperti itu ya, jarak lampu sama telur terlalu dekat, sahabat bisa belikan ini ya, dimmer ini ya. Jadi bisa diatur. Nah, jadi suhu panas lampu ini tidak terlalu langsung ke telur. Semisal jarak telur ke lampu itu dekat. Ini kita coba ya sahabat ya. Kita lihat kontrol suhunya bagaimana. Nah, ini sekedar contoh saja ya sahabat ya. Di sini saya tidak, kalau untuk ini ya, sekedar contoh saja ya. Kalau untuk melihat itu di termometer kayu susah ya untuk menjelaskan. Jadi saya pasang ini termostat digital ini ya. Tapi di sini tidak masuk ke sana. Ini cuma kontrol suhunya saja ya yang saya masukkan ke dalam. Jadi agar mudah untuk menjelaskannya ya. Nah, di sini suhu terbaca di 376 ya sahabat ya. Kalau misal nanti suhunya normal, ini di 376 ini menuju ke 377 itu bisa sampai 1 jam, asal suhu di dalam sudah normal ya. Tapi nanti kalau sudah lewat daripada misal 1 hari, itu bisa naik kan, dari 376 sampai ke misal ke 80, kadang bisa 2 jam ya sahabat ya, 2 sampai 3 jam baru pindah suhunya ya. Jadi suhunya sangat stabil di sini ya. Untuk pengontrolan sahabat bisa gunakan di tiap waktu pembalikan telur. Jadi per 6 jam sekali kita membalik telur, per 6 jam sekali itu juga kita kontrol suhunya ya. Kali aja kan suhunya naik, dan itu biasanya terjadi hanya pada siang hari di panas yang terik ya. Jadi dulu saya tidak pernah menggunakan termostat, hanya menggunakan termometer ya, dan ini ya dimmer ini ya. Misal di sini nih dirasa kurang suhunya, mau dinaikkan, kita bisa putar di sini, atau misal mau diturunkan ya, kita bisa kurangi di sini. Jadi nanti kalau suhunya sudah normal, tunggu 1 hari biar normal suhunya, baru masukkan telur ya sahabat ya. Pokoknya perpindahan dari misal ini kan 37,3, yang mau ke 37,4 itu bisa sampai 1 sampai 3 jam ya. Jadi lama. Jadi sangat bagus ya. Ini alternatif ya buat sahabat yang mau bikin mesin tetas tapi mungkin ya susah, untuk belum paham ya caranya beli online. Sahabat bisa ini ya, beli ini ya, timer namanya. Dan bagi sahabat yang belum paham bisa di komen di bagian kolom komentar kalau misal ada pertanyaan ya, yang sahabat yang masih kurang paham. Dan jangan lupa di subscribe ya sahabat ya, biar nanti saya makin semangat lagi untuk mengasih apa-apa yang saya tahu ya sahabat ya. Kalau suka bisa di like. Mungkin itu saja dulu ya sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.